Setelah kematian Sasha di episode 8 dan terungkapnya identitas prajurit misterius ini, serta terbongkarnya pengkhianatan Zeke Yeager, akhirnya di episode 9 sebagian misteri akan terungkap. Di dalam episode 9 ini memang jalan cerita akan terfokus 3 tahun sebelum penyerangan di distrik penampungan. Untuk episode 9 ini diadaptasi dari manga chapter 106 dan sebagian manga chapter 107. Untuk pembahasan 2 chapter manga ini sudah saya buat sebelum konten ini dibuat. Jadi sebelum rangkum episode 9, bantu channel ini agar tetap berkembang dengan memencet tombol like dan subscribe. Jika sudah, langsung saja kita mulai rangkumannya. Cerita langsung saja dibuka dengan seorang yang tampaknya itu adalah Armin. Bisa kita lihat dari kerang atau cangkang siput yang ia genggam. Kalau kalian ingat, kerang ini Armin ambil saat pasukan pengintai melihat lautan untuk yang pertama kalinya. Di sini Armin tampaknya sedang mengobrol dengan seorang yang belum kita tahu siapa identitasnya. Yang pastinya di sini Armin menceritakan kisah 3 tahun yang lalu, yaitu saat ekspedisi kapal pengintai pertama yang dikirim oleh Marley, yaitu setelah kekalahan besar mereka saat merebut kekuatan Founding Titan. Di sini mereka telah mengirimkan tim regu pertama, namun hingga 2 jam mereka tak kunjung memberikan kabar. Di sini jika kalian teliti kalian bisa melihat Yelena di antara prajurit Marleyan yang lain. Lalu di saat asik mengobrol, tiba-tiba saja kapal mereka terangkat. Yang tak lain itu adalah ulah dari Attack Titan Eren yang bersembunyi di dalam air. Dengan tubuh Titannya, kemudian Eren mengangkat kapal itu menuju daratan. Lalu Komandan Hanji dengan sangat bersemangat langsung menyambut kedatangan tamu mereka dari seberang lautan. Ternyata di sini pasukan pengintai telah berhasil menyandra salah satu seorang regu tim pertama, yaitu Niccolo. Lalu terjadi adu mulut antara Komandan Hanji dan pasukan komandan musuh. Yang saking semangatnya si komandan ini mereka tak sadar jika Attack Titan Eren sedang mengawasi mereka. Namun di saat si komandan mengarahkan senapannya, tiba-tiba saja ia ditembak oleh anak buahnya sendiri. Yang tak lain itu adalah Yelena. Yang sepertinya kini terjadi pengkhianatan antara tentara Marleyan terhadap pemerintah Marley. Lalu cerita berpindah di dalam sebuah camp. Di sini Komandan Hanji baru saja mengetahui mekanisme cara kerja dari pistol yang digunakan tentara Marleyan. Kemudian Yelena memberikan informasi tentang kemampuan tempur Marley, yang mana pasukan mereka terdiri dari 20.000 orang di setiap divisi, yang mana Marley memiliki 50 divisi. Jadi 20.000 dikali 50 sama dengan 1 juta pasukan. Dan sebagai tambahan Marley memiliki 3 armada kapal laut, yang mana setiap armada memiliki 21 kapal. Yang berarti totalnya sekitar 63 kapal perang. Selain itu, Marley juga memiliki perkembangan senjata yang luar biasa, terutama di bidang pesawat udara, yang mana pesawat udara merupakan salah satu senjata terkuat pada masa itu. Mendengar kemampuan tempur yang mengagumkan, muncul pertanyaan dari Komandan Hanji, yaitu dengan kemampuan tempur sehebat itu mengapa dalam 1 tahun terakhir Marley tak kembali menyerang Paradis. Kemudian Yelena memberikan 2 alasan utama. Alasan yang pertama adalah Mindless Titan yang berkeliaran di Pulau Paradis. Walaupun Marley di sini memiliki senjata perang modern, tetap saja para Mindless Titan adalah penghalang yang sulit ditembus. Yang mana tujuan dilepaskannya para Mindless Titan ini tak hanya untuk mengurung Eldian Paradis. Akan tetapi di sini para Mindless Titan malah menjadi pelindung Pulau Paradis dari serangan negara lain. Kemudian Yelena di sini telah sadar jika semua Titan di Pulau Paradis telah berhasil dimusnahkan. Karena pasukan pengintai masih santuy walaupun sebentar lagi matahari akan terbit yang menandakan para Mindless Titan akan aktif pada siang hari. Kemudian yang menjadi alasan yang kedua adalah kini Marley sedang berperang dengan negara lain. Memang setelah mereka kehilangan Colossal Titan dan Female Titan yang menjadi senjata utama Marley, kini negara-negara lain mulai berani untuk melawan Marley, terutama aliansi Timur Tengah yang memiliki senjata anti-Titan. Jadi kesimpulannya Marley lebih fokus melawan negara lain dan mengabaikan misi untuk melanjutkan merebut kekuatan Founding Titan. Kemudian mendengar alasan tersebut, Komandan Hanji menarik kesimpulan jika Yelena dan Onyakopon berasal dari negeri yang telah ditaklukkan oleh Marley. Yelena kemudian sedikit bercerita tentang masa lalunya yang kelam, yang mana kampung halaman Yelena telah direbut oleh Marley dan kemudian mereka dipaksa untuk menjadi prajurit. Hal itu tentu saja membuat Yelena tidak berdaya dan kehilangan harapan. Namun semua itu berubah ketika ia bertemu dengan Zeke, yaitu saat dirinya berada di ujung tanduk kematian. Yelena di sini diselamatkan oleh Beast Titan yang dipanggil iblis oleh orang di seluruh dunia.
Dan Yelena di sini menganggap Zeke adalah dewa penyelamatnya saat itu. Yang kemudian kami menembak atasan kami atas perintah Zeke Yeager. Dan di saat itulah pasukan sukarelawan dari fraksi anti Marleyan terbentuk, yang mana tujuan mereka ini untuk membebaskan semua bangsa Eldian. Kemudian scene berpindah di sebuah rapat pertemuan. Di dalam suratnya, Zeke memberikan beberapa tuntutan untuk menyelamatkan bangsa Eldian yang sedang terancam, yaitu dengan raksasa perintis dan raksasa yang memiliki darah keturunan raja, yang mana jika syarat itu terpenuhi maka dunia akan terselamatkan. Akan tetapi Zeke di sini akan memberitahu rencananya ketika syarat itu sudah terpenuhi. Tentu saja hal ini membuat para petinggi militer kesal karena Zeke adalah orang yang mengubah penduduk desa Ragako menjadi Titan. Dan Zeke adalah dalang dari hampir terbunuhnya semua pasukan pengintai. Lalu Eren memberanikan diri untuk membuka suaranya dan membenarkan rencana Zeke karena Eren dulu pernah mengingat saat dirinya mengaktifkan kekuatan Founding Titan, yaitu saat bersentuhan dengan Titan Dinafritz yang merupakan Titan pemilik darah keluarga kerajaan, yang mana Zeke merupakan anak dari Dinafritz. Jadi Zeke adalah pemilik darah keluarga kerajaan juga. Rupanya alasan Eren selama ini untuk tutup mulut karena Eren mengkhawatirkan keselamatan Historia. Apalagi dengan informasi yang belum terbukti, hal ini tentu saja sangat beresiko. Kemudian Komandan Hanji juga membenarkan rencana Zeke yang mulai terdengar masuk akal. Dan untuk melindungi pulau ini dari kapal pengintai Marley, mereka masih membutuhkan prajurit relawan. Dengan alat komunikasi nirkabel yang mereka miliki, mereka kembali bisa menahan kedatangan kapal pengintai Marley. Jika sebelumnya peran ini diambil oleh Eren Yeager, kini Kolosal Titan Armin yang turun tangan. Kemudian melihat wujud Kolosal Titan yang sangat besar sontak membuat para tentara Marleyan kocar-kacir terjun ke dalam laut. Yang mana kedatangan mereka kemudian langsung disambut oleh cacian Kapten Levi. Kemudian kita diperlihatkan scene Onyakopen yang memperlihatkan desain dari pelabuhan. Sangat disayangkan karena scene ini dipotong di dalam animenya. Karena pendapat si tiga serangkai ini tentang apa itu pelabuhan sangat kocak. Connie di sini menganggapnya sebagai tempat bermain anak-anak. Jan menganggapnya sebagai tempat pemandian, dan yang lebih konyol Sasha menganggapnya itu sebagai makanan. Namun scene yang tidak dipotong adalah saat Sasha yang menanyakan mengapa kulit Onyakopen terlihat gelap. Ya, walaupun sedikit terkejut mendengar pertanyaan Sasha, Onyakopen menjawab pertanyaan itu dengan santuy. Yaitu jauh lebih menarik kalau manusia dibuat beraneka ragam. Lalu cerita berpindah di dekat area pembangunan pelabuhan yang tampaknya sebentar lagi akan rampung. Kemudian di sebuah dapur Sasha melihat masakan seafood untuk yang pertama kalinya. Yang kemudian Sasha langsung memakan masakan Niccolo dengan sangat lahap. Bahkan Sasha di sini memuji keahlian Niccolo dalam memasak makanan, yang kemudian membuat wajah Niccolo menjadi kemerahan. Sementara di dekat lapangan tembak, si tiga sekawan sedang latihan menembak. Armin di sini terlihat sangat berbahagia karena para tahanan Marleyan yang sebelumnya membenci Alien Paradis, lama-kelamaan mereka berhasil mendapatkan kepercayaan satu sama lain. Ya, yang kesimpulannya sebenarnya Eldian dan Marley seharusnya bisa berdamai tanpa adanya perperangan. Yang kemudian Armin menyarankan untuk berdiskusi kepada Marley dan pada seluruh dunia untuk menghentikan kesalahpahaman ini. Namun tentu saja Eren menolaknya. Karena dari sudut pandang dunia, Eldia adalah monster yang bisa berubah menjadi Titan. Ya memang, di antara orang Marley memang ada orang yang baik. Akan tetapi itu tidak banyak. Sebagian besar dari mereka menganggap Eldian sebagai iblis yang menjijikkan. Kemudian scene berpindah dengan Mikasa yang bersedih atas kehilangan Sasha. Yang tiba-tiba saja terjadi keributan yang dilakukan oleh seorang polisi militer kepada Niccolo. Yang untungnya Jan Connie datang untuk membantu Niccolo. Niccolo di sini masih tidak percaya jika Sasha telah meninggal. Yang kemudian mereka di sini menjelaskan jika Sasha ditembak oleh anak-anak yang merupakan kadet pejuang Marley. Yang intinya mereka adalah bocil yang telah terlatih. Lalu Connie mengucapkan terima kasih kepada Niccolo karena sudah memasakkan makanan yang enak kepada Sasha. Lalu di saat yang bersamaan keluarga Sasha tiba dan Niccolo menyambutnya. Lalu di sini Niccolo menawarkan keluarga Sasha untuk mencicipi hidangannya yang akan dibuat oleh Niccolo. Yang pastinya hidangan itu gratis. Sementara di dalam kota pasukan pengintai menyebarkan kabar kemenangan besar mereka.
Yang mana menurut Zeke itu adalah hal yang mengerikan, karena mereka tidak tahu fakta yang terjadi di lapangan. Di sini kemudian Zeke ingin bertemu dengan adiknya yaitu Eren. Namun Levi memintanya jangan terburu-buru, karena Zeke akan dibawa ke hotel penginapan bintang 5 untuk beristirahat. Lalu di sebuah markas militer, pasukan relawan anti Marleyan menyerahkan serum Titan yang mereka bawa. Namun setelah penyerahan serum Titan itu, para relawan ini ditangkap. Kemungkinan hal ini karena Komandan Pixis tak bisa mempercayai mereka sepenuhnya, apalagi dengan motif Zeke yang masih belum terungkap. Singkat cerita, Zeke telah tiba di hotelnya, yang mana itu adalah hutan yang ditumbuhi pohon setinggi 80 meter. Yang pastinya Zeke akan sulit kabur dari tempat ini. Walaupun Zeke telah berkhianat, akan tetapi Zeke di sini masih khawatir dengan nasib Gabi dan Falco, karena mereka kini ditahan di sebuah penjara. Lalu barulah kita mengetahui siapa orang yang diajak mengobrol Armin dari awal. Yang tak lain orang itu adalah Annie yang masih terkurung di dalam kristalnya. Dan scene pun ditutup dengan Eren yang menguncir rambutnya sambil berbicara di depan cermin. Jadi itulah episode 9 The Final Season, yang mana kemungkinan episode selanjutnya yaitu episode 10 akan diadaptasi dari sebagian manga chapter 107 dan manga chapter 108. Karena manga chapter 107 sudah saya buat, berarti konten selanjutnya saya akan membahas manga chapter 108. Jadi silakan tunggu saja karena akan saya upload secepatnya. Jadi sekian untuk konten kali ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya akhiri pembahasan kali ini, sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.